siang hari ini. Ya, tentang sonographic evaluation of fetal cortical development dan kerenannya. Kita tahu bahwa otak janin itu berkembang dengan sangat luar biasa dari mulai minggu ke-6 sampai lahir bahkan setelahnya. Jadi kalau kelainan-kelainan di bidang organ lain, misalnya kelainan jantung, itu ya begitu terbentuk sejak awal sampai akhir kita bisa mendeteksi. Yang susah adalah di fetal ini karena perkembangannya sangat berbeda-beda di dalam usia kehamilannya, dan bahkan mungkin tidak bisa kita deteksi intranatal atau prenatal karena bisa saja terjadi setelah persalinan yang bayi lahir, walaupun sebelumnya proses itu sudah terjadi sejak kehamilan. Nah, khusus tentang korteks tadi telah terbentuk susunan saraf besar sampai pada umur kurang lebih 20-22 minggu dia masih smooth untuk permukaan. Kemudian berkembang dengan proses yang sangat kompleks, karena di situ akan terjadi proses proliferasi, proses migrasi, sampai akhirnya tadi saya sampaikan foto kita harus ini dulu pose dulu. Oke. Sampai akhirnya berkembang menjadi sebagaimana otak yang kita lihat pada diri kita di dewasa. Mungkin masih ingat dulu waktu koskap di kedokteran forensik, kita otopsi mengeluarkan otak, itu kan banyak lekukan, banyak tonjolan-tonjolan di sulcus dan irisnya. Padahal awalnya itu adalah smooth. Nah, untuk melihat perkembangan itu, maka salah satu mode yang bisa kita pakai adalah pemeriksaan dengan sonografi, karena memang tidak invasif dan sangat aman bagi ibu dan maupun janin. Nah, umumnya pemeriksaan sonografi tentang brain, ya, fetal brain itu yang standar meliputi pemeriksaan secara aksial, ada transventrikuler, transcerebral, transthalamic, sebagaimana yang kita lakukan setiap hari. Nah, kalau yang extended, yang pasti harus kita bisa menambahkan potongan koronal. Kalau tadi kan begini, ini ventrikuler, cerebral, transthalamic, kita harus menambah potongannya menjadi koronal, frontal, caudal, thalamic, transcerebral. Tidak cukup, kita juga harus menambahkan yang sagital, mid sagital, ya, parasagittal, kanan dan kiri. Dan demikian, kalau kita sudah menjelajahi seluruh area fetal brain, baik dari sisi transversal, koronal maupun sagital tadi, maka kita bisa secara detail menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di dalam susunan saraf pusat janin. Nah, ini kita tahu ya bahwa mulai dari awal trimester minggu ke-6 terjadi perkembangan dari neuron, kemudian proliferasi, migrasi, sampai akhirnya mielinisasi pada trimester akhir, dan yang terus sampai berapa tahun selanjutnya. Ada satu jurnal yang bagus untuk
melihat tentang perkembangan korteks pada janin. Ya, pada umumnya di usia 18-20 minggu itu masih smooth gitu. Kemudian pada sekitar 18 minggu mulai terlihat sulcus callosus. Ini nanti celah-celah itu bisa kita lihat dengan sonografi tentang apakah itu nanti derajatnya, kemudian gradingnya, kemudian bentuknya, karena itu menentukan apakah normal atau tidak. Saya yakin kita semua jarang melakukan ini. Pokoknya kepalanya di bawah, selesai. Isinya kayak apa? Nanti. Kalau cuma pemeriksaan standar lewat transventrikuler, transthalamic, dan transcerebral, kita menemukan yang tidak biasanya, baru kita curiga ada suatu kelainan SS berjaring di situ. Walaupun sebetulnya tadi kita sampaikan bahwa kalau mau lebih detail, mesti harus dilengkapi dengan pemeriksaan yang lewat transkoronal dan translongitudinal atau sektor. Ini contohnya tampak di sini sulcus callosus ya, nomor 1 ini, dan yang paling penting kita lihat yang nomor 2 ini, Sylvian fissure. Nanti kelainan-kelainan di fetal cortex itu banyak melibatkan sulcus atau fissure Sylvianus. Nah, pada umur-umur yang lebih lanjut lagi, usia 22 minggu lebih, maka akan tampak mulai sulcus atau fissure yang lain. Oke, ya, di sini ada sulcus simulatus, kemudian Pareto occipital fissure tadi merupakan landmark untuk mengukur lebar ventrikel. Ini penampakan untuk usia kedua lagi. Kita lihat makin panjang, makin dalam artinya. Kemudian yang paling aktif adalah pada usia setelahnya, itu 28 sampai 30 minggu. Pada usia ini hampir semua sulcus di otak itu sudah terlihat. Kita lihat image-nya. Kita lihat di usia 18 minggu, sangat jauh berbeda pada usia 34 minggu. Jadi gambaran sulcus itu sudah tampak bagus kita lihat. Pada lebih tua lagi itu akan tampak sulcus olfaktorium. Tadinya begini 20 minggu, kemudian ketika 2 minggu sudah tampak dalam sulcusnya. Sedangkan sulcus olfaktorius itu masih sedikit dilihat pada usia yang muda. Ya, awalnya seperti ini, hanya tonjolan kecil atau lekukan kecil, bukan tonjolan kecil. Kemudian di usia yang lebih tua kita sudah melihat sulcus olfaktorius itu lebih nyata. Nah, dekat persalinan semuanya sudah bisa dilihat. Ya, sudah sangat bagus kayak corak batik begini. Dan pada saat ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat keseluruhan, ya, harus melihat sisi kanan dan sisi kiri berbeda, karena memang volume ataupun besar dari kapal janin yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melihat secara keseluruhan. Ringkasnya adalah
Jadi pada usia yang di sekitar 18 mingguan akan mulai tampak celah-celah pada otak janin. Ini kita tidak harus hafal. Kalau perlu ya kita buat semacam printnya, kemudian kita taruh di dekat mesin sonografi kita. Tapi lama-lama kalau melakukan akan tahu. Ya. Nah, pengetahuan tentang pentingnya milestone tadi, step-step itu dalam perkembangan otak janin itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah terjadi kelainan atau tidak. Mohon maaf harus saya change presentasinya lebih dulu. Salah file, walaupun sama sebenarnya sini. Ya, tadi sampai di sini. Baik. Nah, setelah kita mengetahui umur kapan saja terjadi perkembangan dari celah-celah atau visual atau sulcus pada otak janin, ada satu juga riset yang bagus tentang bagaimana mengreadingnya. Jadi tidak hanya munculnya tapi readingnya. Jadi ini adalah tempat-tempat potongan di mana kita bisa melihat masing-masing sulcus tadi. Kalau kita lihat satu persatu derajatnya, ya misalnya ini adalah grading dari sulcus caucarinus dan juga tadi Pareto Spica dan lain-lain. Ya, awalnya dia hanya lurus, halus begitu, kemudian mulai ada angulasi yang minimal, kemudian menjadi bentuk V, di mana lebarnya itu lebih panjang daripada kedalamannya atau tingginya. Kemudian derajat yang lebih lanjut justru terbalik, kemudian makin lanjut lagi menjadi bentuk I atau J begini, ya kemudian di yang ini tadi saya sampaikan, ini yang cukup harus kita perhatikan, visualisasian. Ya, tadinya yang ondulasi seperti ini. Kalau kita melihat di potongan talamus kita mau ke bibir ini mesti terlihat, dan pasti harus kita lihat juga. Ya, kemudian akan berkembang menjadi alveolar, kemudian terjadi operkulisasi yang baru minimal, ya, seperti kayak imaginasi begitu. Akhirnya bentuknya seperti ini, yang paling bawah. Ini menandakan dia gradingnya adalah grading paling tua. Kalau viscera lain atau gyrus lain di lobus frontalis, parietal, maupun temporal itu juga ada gradingnya. Tadi yang hanya lurus, smooth, ondulasi, kemudian ada perkembangan lebarnya lebih panjang daripada kedalamannya, kemudian terbalik, kedalamannya lebih panjang daripada lebarnya, dan seterusnya sampai akhirnya berjalan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa makin tua umur kehamilan, gradingnya tadi, gambarnya tadi itu makin berkembang. Dan itu bisa kita ukur kedalamannya. Ya, salah satu tujuan yang bagus adalah bagaimana mengukur kedalaman viscera pada otak yang bisa menentukan apakah normal atau tidak. Ya, ini contohnya pada severe feature tadi. Ya, kita ukur kedalamannya. Dan rata-rata antara sekian 5,8 kalau saya di awal sampai 30-an lebih itu sekitar 14-15 mm. Ini yang tadi Pareto Spica juga bisa kita ukur. Ya ingat, kalau kita mau mengukur
tadi yang saya terakhir itu masih harus sejajar ini ya, kita luruskan ke bawah baru kita mengukur ventrikulum legali atau tidak. Ya, mereka juga punya ukuran normal sendiri, dari 19 mili kurang dari 1 mili, kemudian lebih dari 11 mili pada usia 3 bulan minggu lebih. Kemudian pada fisura kalkarina itu juga bisa kita ukur kedalamannya dalam nomor gram yang seperti ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa makin tua usia kehamilan maka kedalamannya makin dalam. Nanti kita terapkan ini untuk melihat apakah ada kelainan pada korteksnya atau tidak. Ya, tadi sudah sempat kita bahas bahwa perkembangan pada otak itu akan menentukan apakah memang terjadi penyimpangan atau tidak. Biasanya penyimpangan pada korteks itu tadi melibatkan proliferasi, melibatkan proses migrasi dan motorasi. Banyak hal yang bisa menyebabkan proses-proses itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Apakah itu penyakit vaskuler pada cerebral, apakah infeksi ataupun beberapa penyakit genetik tertentu. Nah, sayangnya memang bahwa pemeriksaan atau kelainan kortikal ini sangat sulit kita diagnosis secara imaging, ya, neuroimaging. Waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. Ya, karena perkembangan tadi dari awal misalnya 18 minggu di usia 30 minggu langsung bisa berubah. Jadi itu yang membuat sulit untuk kadang-kadang diabetes kelainan kortikal ini. Ya, karena biasanya kita melakukan rutin fetal scanning itu, anatomical scanning itu di usia 19, 20 atau 23 minggu, yang mana kadang-kadang sulcus dan virus itu belum terbentuk sempurna. Ya. Yang tadi sudah kita lihat, bahkan itu akan komplit itu pada akhir-akhir trimester. Maka remains challenging ya, untuk menentukan apakah terjadi malformasi dari cortical development ini. Karena tadi biasanya terjadi setelah kita melakukan fetal survey, kemudian karena ada perubahan perkembangan otak yang begitu cepat, kadang kalau ada kelainan janin itu langsung diterminasi sehingga kita tidak sempat belajar lebih jauh. Kemudian sulitnya kita mendeteksi dengan hanya melihat potongan